Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus 11 orang terkait dugaan kasus judi online. Mirisnya, para pelaku tersebut termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi saat dihubungi pada Jumat 1 November mengatakan, para pegawai Komdiki yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Polisi dikabarkan akan menggeledah kantor satelit para tersangka tersebut di wilayah Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat hari ini. Merespons pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkom Diki Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Melalui pernyataan tertulis pada Kamis 31 Oktober, Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal, termasuk Ya Allah ya Karim. Komentarnya apa kalau begini caranya? Ya, mau komentar apa lagi kalau sudah begini caranya? Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Ini yang namanya pakar makan tanaman. Dijadikan pegawai pemerintah untuk mengatasi itu semuanya, tapi malah dia sendiri menjadi bosnya. Ya ini di sisi judi online ya. Kementerian Komunikasi Digital yang mestinya mengamankan situs-situs judi online, tapi malah justru menjadi sponsornya, menjadi bosnya. Ya Allah ya Karim, sulit mau ngomong apa lagi kalau begini caranya. Kepada siapa lagi kita bisa berharap nih kalau bisa. Ya Allah Karim. Halo ya Karim. Ya ini yang kalau orang toksik direkrut jadi pegawai akhirnya justru merusak dari dalam. Mestinya jadi pagar tapi malah jadi perampok. Mestinya jadi security malah jadi pos maling. Maling di rumah yang dia jaga gitu loh. Kan Masya Allah sekali. Ya ini kasusnya sama kayak oknum polisi yang mestinya menjadi pengaman masyarakat. Ya jadi penjahat. Orang di KPK mestinya memberantas korupsi, malah korupsi di kantornya. Petinggi Mahkamah Agung yang mestinya menjadi pengadil, menjadi pelopor terdepan tentang keadilan, menjadi justru sebaliknya menjadi mafia peradilan. Pegawai BUMN yang mestinya mengamankan aset-aset negara, karena toksik malah merusak aset negara, malah menggunakan uang negara untuk rusak negara. Orang tersusupi paham radikal. Pejabat-pejabat negara korupsi makan uang negara yang mestinya adalah orang-orang yang membangun negaranya. Ya walaupun memang yang namanya manusia yang model begitu di semua lini ada. Ya artinya bahwa pengetatan kembali terhadap rekrutmen, saat rekrutmen pegawai-pegawai negara yang betul-betul aman harus dilakukan. Jangan menggampangkan itu. Orang-orang yang sudah kena toksik masyarakat, sampah masyarakat, musuh masyarakat, ya jangan coba-coba dimasukkan.
Yang tadinya nampak baik tiba-tiba menjadi toksik juga banyak. Apalagi yang sebelumnya memang sudah toksik. Kemudian gegabah direkrut hanya demi mengakomodir mereka. Ya resikonya begitu. Sudah tahu perampok, maling, Anda rekrut menjadi penjaga keamanan rumah Anda. Ya itu bukan sikap bijak, bukan sikap ingin menyelamatkan rumah Anda, tapi ingin menghabiskan, ingin membakar rumah Anda. Karena Anda sudah tahu perampok. Ini di agama pun berlaku seperti ini. Sudah tahu dia itu keturunan bangsa asing yang dulu di sini merampok bersama penjajah Belanda. Direkrut menjadi karyawan, menjadi pegawai, menjadi pengurus. Kalau kemudian tiba-tiba aset organisasimu hilang, dirampas, dicuri, yaitu sebuah keniscayaan, bahkan kepastian. Tapi ada sok bijak, sok pinter. Setelah terjadi geger baru. Ya ini yang sedang kita alami, yang sedang terjadi di Nusantara hari ini. Menjadi sulit akhirnya kita berkomentar. Menjadi sangat ruwet, menjadi sangat rumit pemerintah kita hari ini harus mengurai dan menanganinya, harus dari mana dulu, dari lembaga mana dulu. Pak Prabowo sudah sangat tegas begitu. Tapi kalau di bawah tidak sekata tidak sejalan. Banyak orang toksik dipakai misalkan, yang akan terjadi ya seperti ini nanti. Ya sampai ke depan. Makanya mohon kepada Pak Prabowo lah ya, sebelum merekrut orang-orang terdekatnya harus hati-hati betul, waspada betul, jangan sampai orang-orang yang menjadi toksik, mempermudah, menggampangkan diri direkrut. Ya, di hadapan panjenengan mungkin ya terlihat baik-baik saja karena mendapatkan jabatan. Tapi di belakang siapa tahu virus toksiknya, insting hantunya, insting radikalnya masih terjaga. Apalagi kalau sudah berbau ideologi. Ideologi kan urusannya keyakinan dia. Susah, ini lebih susah lagi. Kalau persoalannya hanya kekecewaan, persoalannya bagi-bagi jabatan, mungkin lebih sederhana diselesaikan, dikasih memang selesai. Tapi kalau persoalannya sudah ideologi, mendarah daging, keyakinan, ini susah ini. Sebelum betul-betul bertobat, ini susah sekali untuk mengatasi. Ya Allah ya Karim, ini sungguh sangat mensenangkan. Perlu ditelisik ini Kominfo sekarang Komdiki ya. Ya ini perlu ditelisik seakar-akarnya. Ini yang ditangani oleh Komdiki kan bukan hanya persoalan situs judi online, tapi pada persoalan-persoalan yang lain, banyak hal terkait komunikasi informasi digital di banyak lininya, bukan hanya persoalan judi, tapi persoalan radikalisme, persoalan hoax, persoalan ujaran kebencian, radikalisme yang semuanya hari ini semuanya menggunakan akses digital di dalam bergerak. Nah, kalau kemudian orang-orang di dalamnya betul-betul tidak di-screening secara betul terkait dengan segmen-segmen, bagian-bagian yang harus ditangani. Ya, contohnya ketika orang sudah terpapar paham radikalisme, tiba-tiba direkrut atau ada memapar pegawai Komdiki ini yang mestinya bertugas untuk memangkas, untuk mengatasi kelompok-kelompok radikal, situs-situs radikal. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, orang paham radikal diberi tugas untuk mengamankan situs-situs, website kelompok radikal. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Apakah akan memberangus mereka semua? Tentu tidak. Justru sebaliknya akan memberikan fasilitas, akan membantu, membesarkan aksesnya. Dan sebaliknya, orang-orang yang dianggap sebagai musuh radikalisme akan dibawa. Sama seperti kasus judul ini. Mestinya dia memberantas situs-situs judi online, tapi justru dia merekrut, membesarkan, membikin.
Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan negara kita dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari orang-orang toksik yang sudah terpapar musuh-musuh bangsa, toksik bangsa, baik itu cudol, korupsi, radikalisme, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.